Keterangan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu terkait dinamika konferensi pers dan ambil alih perkara di Gedung KPK Jakarta Sabtu 11 Juli 2026. Perkara yang saat ini sedang ditangani oleh Portas Tipikor, bantuan investigasi dengan Krimsus Polda Metro Jaya. Kemudian adanya label nama pejabat di KPK pada saat kemarin, kemudian tapi tidak jadi begitu ya Pak ya. Baik. Pada hari kemarin pagi itu ya, hari Jumat berarti ya, Jumat pagi, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima undangan resmi dari Direktorat Kriminal Khusus atau Krimsus Polda Metro Jaya ya, yang ditujukan kepada pimpinan terkait dengan adanya kewenangan yang dimiliki oleh KPK ya, itu terkait dengan koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara di APH lain. Itu sesuai dengan pasal 6 kemudian pasal 10A besar gitu ya di Undang-Undang 19 tahun 2019, silakan nanti dilihat. Menindaklanjuti surat tersebut, kemudian pimpinan ya, menugaskan 2 orang deputi. Nah, 1 deputi koordinasi dan supervisi karena teman bagiannya, yang kedua adalah deputi penindakan dan eksekusi, saya sendiri. Jadi kami menghadiri undangan tersebut sesuai dengan surat tugas yang diberikan oleh pimpinan kepada kami, menjawab dari surat undangan. Nah, seperti itu. Kami hadir di sana. Di sana kami berdiskusi, ya, diskusi dengan penyidik itu terkait dengan bagaimana terkait dengan koordinasi dan supervisi sebuah perkara. Jadi Ibu Deputi Korsub menjelaskan bahwa saat ini tahapnya masih tahap awal. Nanti rekan-rekan bisa lihat kalau diambil alih itu ya, itu ada tahapannya mulai dari komunikasi, kemudian koordinasi, kemudian disupervisi dulu gitu ya. Baru nanti disesuaikan dengan klausul yang ada di pasal 10A ayat 2 ya. Nanti rekan-rekan silakan baca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Karena di sana ada kriteria di mana pengambil alihan perkara itu dilakukan. Jadi tidak bisa misalkan kita dengan asumsi sendiri, misalnya tadi ya kita berasumsi bahwa wah ini nggak mungkin lah, pasti perkaranya macet gitu kan, dan lain-lain bersusah, itu kan asumsi. Nah, kita harus menghargai seluruh upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana korupsi, baik dalam hal ini oleh kepolisian, Portas Tipikor dengan Direktorat Krimsus Polda Metro Jaya maupun oleh Kejaksaan Agung nantinya, karena mereka dalam penanganan perkaranya kan ada dua atap. Kalau di KPK kan 1 atap, di mana penyidik dan jaksanya ada di dalam 1 lembaga seperti itu. Nah, tentunya kami melihat dan memandang bahwa baik kepolisian maupun kejaksaan itu pasti akan melaksanakan tugasnya secara profesional, gitu ya. Profesional sehingga pelaksanaannya akan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, jadi kalau ini kan baru tahap awal, jadi kita hanya berdiskusi seputar itu. Nah, kemudian setelah berdiskusi, rupa-rupanya mungkin tidak perlu lagi penjelasan kami disampaikan melalui konvers gitu ya, seperti itu. Cukup dijelaskan kepada penyidik yang ada di sana, sehingga pada saat konvers kami tidak lagi perlu menjelaskan hal itu, cukup dijelaskan kepada penyidiknya. Demikian mungkin Mbak Anissa ya. Jangan lupa subscribe ya.